Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zureho, NIM 1646-2002-01. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman mengenai kod yang akan diuji oleh Ibu Hilda MSI. Soal pertama yaitu mengenai apakah tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia terdapat dalam surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtum jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Dalam surat ini menjelaskan mengenai Allah menegaskan dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam artian menyembah, beribadah kepada Allah, menghamba, tunduk, taat, patuh, serta segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan terhadap segala yang dikehendakinya itu merupakan rangka dalam ibadah secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. Secara garis besar, ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah magni dan ibadah ghairu mahdah. Yakni ibadah yang telah ditetapkan penentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, dan haji. Nah, yang kedua itu adalah ibadah ghairu mahdah, yang artinya secara khusus tidak ditetapkan, seperti menyantuni fakir miskin. Itu merupakan ibadah ghairu mahdah. Kedua yaitu mengenai apakah rukun iman. Rukun iman dalam hadis berbunyi yaitu qala fa'agani bilni andima nikola antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir tumina bil qadari farihi wasyara. Yang artinya, dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Makna dari ayat di atas adalah yang pertama, makna iman kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, makna iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Bentuk iman kita kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi amal baik dan buruk kita. Yang ketiga itu makna iman kepada kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul adalah datangnya dari Allah, baik itu kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Injil, dan Taurat. Yang keempat itu makna iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul ialah mempercayai segala ajaran-ajarannya, baik lisan maupun suri tauladannya. Yang kelima adalah makna hari kiamat. Kita harus mempercayai bahwa hari kiamat itu akan ada, dan pada saat itu maka bumi dan seisinya akan musnah. Keenam adalah makna iman kepada qada dan qadar, yaitu kita harus mengimani bahwa atau meyakini bahwa apapun yang telah terjadi di muka bumi ini, baik buruk ataupun baik, pada diri kita sebagai manusia, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ketiga adalah apakah rukun Islam itu. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa rukun Islam itu adalah yang berbunyi, wa qala ya Muhammadu akhbiruni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamu antas hada alillahi huwa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tutiz zakata wa tas'u maradahna wa tazikra baitati istana latailahi sabila. Artinya adalah, hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu engkau bersaksi tiada
sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan kerjakanlah ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Penjelasan dari hadis di atas adalah, dalam hadis tersebut menegaskan bahwa yang termasuk ke dalam rukun Islam ada 5, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bila mampu. Soal keempat mengenai bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam. Menurut Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Qulil mu'minina yaddudduhu min absarihim wa yutfazhum furuhuzahum zalika azka lahum innallaha kabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah itu dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan yang haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangannya. Yang kedua itu menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal itu karena menjaga kemaluannya tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak menjaga pandangannya. Soal kelima menjelaskan mengenai bagaimana cara menutup aurat dalam Islam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 menjelaskan mengenai Ya ayyuhallazina amanu kullil azwazika wal banatika wal nisa'il mu'minina yuddina alaihi min zalabihim zalika adnan ayyuqna fala yuhzaina wa kana hu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Dan penjelasan mengenai surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang mukmin agar ketika mereka keluar rumah untuk melonggarkan pakaiannya ke seluruh tubuh, agar mereka mudah dikenali sebagai seorang perempuan yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Dan Allah mengampuni orang-orang terdahulunya, serta Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Setelah pemahaman quote ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.